Ya, selamat pagi, siang, dan malam. Nama saya Brian Gautama. Hari ini kita akan membahas mengenai penugasan yang telah diberikan oleh pihak HMTC, yaitu kita diminta untuk membuat aplikasi web yang memiliki fitur register, login, create, read, update, dan delete, serta fitur search. Di mana aplikasi tersebut akan memiliki dua role, yaitu admin dan user. Untuk role admin, kita dapat melakukan penambahan admin, melakukan pengeditan data, penghapusan data, dan melakukan pencarian dengan username tertentu dengan fitur search. Dan sedangkan untuk user hanya dapat melakukan pencarian user lain dan melihat data-data user lain. Kemudian kita diminta untuk menggunakan Bootstrap untuk memperindah web dan dikumpulkan nantinya. Oke. Jadi sebelum kita ke halaman utama, kita mungkin akan bahas tentang database yang saya gunakan. Jadi di sini saya pada database ini hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel user, di mana tabel user ini memiliki beberapa atribut seperti ID user, username, password, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan role. Di sini saya sudah memiliki beberapa data dummy seperti admin, user, dan user 1. Mungkin beberapa atribut yang krusial hanyalah tiga, yaitu username, password, dan role. Sisanya seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat lahir hanyalah atribut-atribut tambahan yang ya hanya berupa tambahan. Oke, kita kembali ke halaman biasa. Di sini kita memiliki form, yaitu form yang berisi username dan password, dan kita bisa masuk atau kita bisa melakukan mengklik buat akun, yang mana kita akan dialihkan ke halaman daftar.php. Mungkin kita langsung lihat kodenya saja. Pada halaman index.php kita hanya beberapa yang penting adalah seperti ini, yaitu form yang tadi untuk kita melakukan login, di mana form ini memiliki metode post dan actionnya adalah menuju ke proses login.php, yang mana memiliki username, password, dan button masuk. Jadi tipenya untuk username adalah teks biasa dan tipe untuk password adalah password. Oke, nah mungkin terus terlihat di sini apa ini div ini apa? Jadi div ini adalah seperti pesan-pesan tambahan ketika kita melakukan sebuah kejadian. Misal kita melakukan login dengan password yang salah, maka akan terlihat login gagal, username dan password salah, dan lain-lain seperti itu. Oke. Mungkin untuk index.php hanya itu saja. Cukup sederhana. Jadi mungkin kita langsung beralih ke buat akun. Jadi di daftar.php ini kita memiliki beberapa text box, yaitu beberapa teks ya, yaitu username, password, nama lengkap. Terus kita memiliki radio button yang telah dipercantik dengan menggunakan Bootstrap. Kita memiliki tanggal lahir dan tempat lahir. Untuk kodenya, PHP ini cukup sederhana. Jadi, di sini kita memiliki div lagi yang akan menampilkan pesan ketika kita melakukan pendaftaran dengan menggunakan username yang telah digunakan oleh yang lain. Jadi misal kita mendaftar dengan nama admin yang mana tadi telah ada di sini. Misal kita admin, maka akan keluar pesan registrasi gagal, username telah digunakan. Ya, hanya sebuah tambahan. Kemudian kita sama seperti sebelumnya, kita menggunakan form dengan metode post yang akan ke proses daftar.php. Kita memiliki username, password dengan password, nama lengkap dengan type text, dan kita memiliki jenis kelamin dengan class button group, yaitu menggunakan Bootstrap, yang mana kita menggunakan tipe radio. Kemudian tanggal lahir dengan menggunakan date, tipe date yang telah disediakan. Kemudian tidak ada lagi, yaitu tinggal submit. Oke, jadi mungkin kita langsung saja registrasi. Bisa kita bikin sebuah akun bernama user Brian G.
Passwordnya Brian, nama lengkap Brian Deltani, laki-laki, 26 Januari 2001, dari kapan. Oke, bisa kita daftar. Nah, di sini kita lihat ada elemen yang telah ditunjukkan lagi yang di div tadi. Oke. Kemudian di sini kan ketika kita telah melakukan pembuatan akun dan kita mengklik tombol submit, tombol dengan tipe submit, maka kita akan diarahkan ke action, yaitu proses strip daftar.php. Jadi di proses strip daftar ini ada apa? Jadi di sini kita menerima hasil dari post yang telah diberikan oleh halaman daftar.php. Jadi ketika kita melakukan ketika kita mengklik submit ini, maka value-value yang berada pada inputan ini, pada tag input, akan dikirimkan ke halaman berikutnya, yang itu halaman berikutnya adalah proses strip daftar. Jadi di sini kebetulan kita memberi namanya username, password, namanya. Username, password, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahirnya. Nanti di sini kita akan menerima. Nah, username tuh kita ambil dari post tadi yang namanya adalah username. Jadi kita bikin sebuah variabel yang bernama username yang mengambil hasil yang telah dipost oleh daftar.php. Nah, cukup sederhana. Kemudian di sini kita melakukan query di mana kita mencari ada nggak sih data itu, gitu kan? Ada nggak sih username dengan username yang telah dimasukkan tadi. Nah, inilah yang men-trigger tadi terjadinya registrasi gagal nama username telah digunakan, yaitu kita telah mengecek di sini. Nah, kita mengecek, kita melakukan query, baru kita hitung datanya. Kita nomornya ada berapa. Nah, ketika ditemukan berarti lebih dari 0, maka kita akan kembali ke daftar.php dengan pesan gagal, yaitu pesan gagal adalah registrasi gagal yang telah digunakan. Oke. Nah, ketika tidak ditemukan adanya data dengan username yang sama, maka kita akan melakukan query untuk melakukan insert into. Jadi insert into, nama tabel kita adalah user, kita masukkan ke atribut mana saja, username, password, nama, dan role, nama dan lain-lain. Kemudian perlu diperhatikan di sini role-nya adalah user. Kita tidak mengambil dari mana-mana, tapi kita telah masukkan sendiri secara manual user. Kemudian ketika query-nya adalah berhasil, kita kembali ke index.php dengan pesan rek berhasil. Makanya di index.php tadi ada registrasi berhasil, silahkan masukkan username dan password. Itu adalah ketika dia membaca pesan rek dengan berhasil. Langsung saja kita mulai dari admin. Kita masuk admin dengan admin. Nah, ketika kita melakukan login dan adalah berhasil, kita akan disambut dengan halaman homeadmin.php. Jadi di homeadmin.php ini adalah list semua user yang ada, yaitu kebetulan di sini hanya 4 untuk sementara, ada admin, user 1 dan Brian G. Di sini kita menampilkan semua, yaitu admin dan user semua terlihat. Di sini kita bisa lihat ada role-nya user admin terlihat. Terus kita bisa melakukan pencarian yang nanti akan kita coba. Kita bisa melakukan penambahan admin dan kita bisa melakukan logout atau keluar. Kita langsung ke source code-nya saja. Kita lihat di bagian home admin. Jadi di home admin ini adalah di halaman proses login. Lupa kelewatan tadi proses login. Kita akan mengecek ya. Kita melakukan query untuk username yang sama dan passwordnya ini. Kalau misalnya ditemukan, maka kita langsung login. Tapi kalau misalnya gagal, misalnya password dan username-nya tidak sesuai, maka kita kembali ke pesan sama dengan gagal. Kita kembali ke index.php. Nah, di sini ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu ada session start. Nah, session start ini apa? Nah, setelah saya baca-baca, itu adalah seperti variabel global yang kita gunakan untuk dalam web. Jadi di sini kebetulan kita membuat membuat variabel global bernama username dan status, yang mana bernilai username yang telah dimasukkan. Jika loginnya berhasil, maka kita akan simpan sebagai variabel global dan statusnya adalah login. Nah,
kembali ke home admin. Nah, jadi di sini gunanya tadi itu apa? Gunanya tadi adalah ketika kita melakukan login, kita bisa mengecek name, kita bisa mencetak, kita kan di sini kan disambut ya sama datang admin. Jadi kita di sini mengecek, kita melakukan pencetakan atas nama ini session username. Nah, jadi kita melakukan pencetakan. Jadi selamat datang, namanya apa gitu kan, sesuai. Kemudian di sini sessionnya kita start kembali. Nah, ini kurang begitu penting. Kemudian di sini ada beberapa div, ada div dengan beberapa pesan yang berbeda seperti yang tadi di awal, hanya terjadi kepada kasus-kasus tertentu. Kemudian list user, cari username. Nah, cari username sendiri ini adalah form juga. Nanti akan kita cari tipenya text submit. Kemudian kita untuk tabelnya saya menggunakan Bootstrap, yaitu kita menggunakan hover table. Jadi ketika kita hover, dia warnanya ada hal yang berbeda. Jadi class-nya di sini adalah table hover. Untuk ininya cukup jelas saya rasa. Kemudian kita melakukan query, select bintang from user. Jadi karena kita admin, jadi kita bisa melihat semua user ya. Jadi maupun itu role-nya adalah admin dan user. Nah, ini akan berbeda pada home yang biasa. Kalau pada home biasa, query-nya adalah ditambah nih, select asterisk from user where role sama dengan user, itu membedakan, nanti kita bahas lagi. Kemudian sisanya kurang lebih cukup jelas saya rasa. Ini hanya melakukan pencetakan pada tabel dari query yang telah kita lakukan biasa. Kemudian kita coba melakukan search. Bisa kita mencari user. Nah, kita disambut dengan user 1, user ini. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Sebenarnya pada fitur search ini kita hanya melakukan query yang lebih spesifik. Jadi halaman-halaman awalnya adalah sama. Nah, dan hanya kita menerima post yang telah dikirimkan oleh halaman home admin tadi. Jadi home admin tadi kan kita memiliki form bertipe data yang submit lagi, form dengan tipe submit lagi, yang mana kita mensubmit search. Nah, jadi kita menerima search-nya ini di sini dan kita masukkan ke dalam variabel yang bernama key. Kemudian kita simpan, kita cek di bagian sini query-nya, kita rubah select asterisk from user where role sama dengan user dan username like %key seperti yang telah kita ketahui. Sisanya hanya biasa. Ketika kita mengklik button kembali, maka kita akan ada sedikit typo, maka kita akan kembali ke halaman utama admin. Jadi fitur search hanya seperti itu. Kemudian kita punya fitur tambah admin. Nah, fitur tambah admin ini memiliki kode yang hampir sama dengan halaman daftar. Jadi halaman daftar dan halaman daftar admin ini yang berbeda hanyalah di bagian actionnya. Jadi kalau pada daftar admin kita ke proses daftar A, kalau misalnya daftar biasa kita hanya ke proses daftar. Nah, selebihnya sama, kodenya adalah sama seperti biasa. Nah, yang membedakan adalah di proses daftar A-nya. Nah, di proses daftar A-nya ini yang berbeda pun juga sangat sedikit dengan proses daftar yang biasa. Pada proses daftar yang biasa, seperti yang tadi saya telah tekankan, di sini role-nya adalah user, sedangkan pada proses daftar A di sini role-nya adalah admin. Hanya itu yang membedakan, sisanya sama. Kita cobakan saja. Ini satu misalnya. Tambahkan, maka sini ada pesan penambahan admin berhasil. Kita memiliki tambahan admin 1. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan data. Misal kita edit usernya. Nah, ketika kita melakukan pengeditan data, kita akan dialihkan ke halaman
proses edit. Nah, di proses edit ini kita menerima apa namanya, admin. Ketika kita mengklik edit, maka kita akan diarahkan ke form strip edit.php. Perlu kita lihat di sini ada tanda tanya ID sama dengan titik user ID. Nah, ini tuh apa? Ini itu adalah kita mengirimkan ID yang akan kita edit ke halaman yang telah kita berikan, halaman yang kita terima. Di sini terlihat kan ID-nya sama dengan 2. Maka pada halaman ini yang kita mau edit itu adalah data dengan ID 2. Makanya di sini dilihat kita menerima dari postnya tadi, ID-nya apa, namanya apa, username-nya apa, seperti itu. Kemudian ini proses edit, salah, form edit. Nah, makanya di sini kita memiliki variabel ID yang memiliki memiliki variabel get ID, yaitu mengambil dari URL-nya. Jadi di URL ini kita punya ID sama dengan 2, maka diambil, berarti nilai dari value dari variabel ID ini adalah 2. Oke, kita melakukan pengecekan dulu. Kalau misalnya dia tidak ada di database, kita kembalikan ke halaman admin. Kalau misalnya ternyata ada, kita lanjutkan prosesnya. Nah, jadi di sini untuk template-nya, untuk bagian seperti username, password ini kita hanya sama dengan form daftar tadi. Yang membedakan adalah ini telah terisi. Nah, bagaimana caranya kita mengisi ini sesuai dengan data yang sebelumnya telah disimpan? Ini di sini kita lihat, di sini kita tambahkan dengan value. Jadi pada value-nya kita tambahkan. Nah, misalnya ini adalah username. Nah, user ini adalah yang tadi telah kita query ya, dan kita ambil secara asok. Jadi kita bisa ambil atribut-atributnya. Kemudian password, kemudian nama. Nah, yang menarik adalah di bagian jenis kelamin ini. Kan ini laki-laki sama perempuan ya, bukan seperti apa ya. Jadi di sini kita seperti menggunakan fungsi if, yaitu echo kalau misalnya jenis kelaminnya adalah L, maka checked. Berarti ketika checked itu adalah check itu ketika itu terpilih. Misalnya kita pilih perempuan, berarti perempuan itu check statusnya. Kemudian ini juga check, kalau misalnya female dicek gitu. Sisanya hanya kurang lebih sama. Kemudian ketika kita simpan, kan berbeda jadi F ya. Nah, ketika kita simpan, kita akan memanggil yang namanya adalah proses edit. Nah, proses edit ini adalah sangat mirip dengan proses daftar, hanya bedanya di sini kita menggunakan update user. Update user set, nama, username, jenis kelamin, password, tempat lahir, ID, where ID user sama dengan ID. Nah, kemudian ketika berhasil kita kembalikan ke home admin dengan pesan sukses edit. Makanya di sini ada edit data berhasil. Nah, kemudian kita mencoba untuk menghapus. Bisa kita hapus user ini, user ini, maka dia langsung terhilang. Nah, prosesnya tuh cukup sederhana. Proses hapus tuh adalah kita memanggil hapus.php, di mana hapus.php ini sangat sederhana. Hanya kita ambil ID-nya, sama seperti tadi kita menerima ID. Kita menerima ID, kemudian kita lakukan delete from user where ID user sama dengan ID. Kemudian ketika sukses hapus kita kembalikan, ya seperti itu. Cukup simple. Kemudian kita kembali ke home admin. Saya rasa sudah semua fitur yang dapat kita gunakan pada role admin. Kemudian kita keluar. Nah, ketika keluar ini, disinilah variabel global ini kita selesaikan. Jadi kalau misalnya kita lihat halaman keluar.php, kita hanya session start, kemudian kita destroy. Jadi variabel session yang telah kita simpan kita hapus. Kemudian ada pesan logout, makanya ada tulisan Anda telah berhasil logout. Oh ya, satu lagi fitur yang saya tambahkan pada ini adalah perlu kita ketahui bahwa ini kita mengakses dua halaman yang berbeda, yaitu kalau misalnya kita sebagai admin maka kita ada di home admin, kalau misalnya kita user maka kita akan dialihkan ke home. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya adalah seorang admin, saya telah login sebagai admin, namun saya cuma coba untuk mengakses
halaman home biasa, yang mana itu adalah punya user. Nah, ketika kita lakukan, maka kita akan disambut dengan pesan Anda bukan user. Jadi ini mungkin hanya sedikit keisengan saya untuk menambah keamanan. Jadi kalau kita lihat pada home.php itu ada pengecekan dulu di bagian nih. Kita session start, kemudian kita ambil username-nya, baru kita melakukan query. Kita cek role-nya itu apa. Kalau misalnya role-nya adalah ternyata admin, berarti kan dia nggak berhak untuk mengakses halaman itu. Jadi maka dia akan ditolak dengan pesan not user. Begitu pula ketika seorang user mencoba untuk melakukan penggantian URL untuk masuk ke halaman admin, maka akan ditolak juga. Prosesnya kurang lebih sama. Kemudian kita beralih ke halaman user. Misal kita menggunakan user. Oh ya, yang tadi telah dihapus. Kita ke user 1. Oh ya, yang tadi belum melakukan pencarian ya. Belum kita demonstrasikan. Jadi ini coba kita cari dengan fitur user 1. Kita akan keluar, admin 1 keluar seperti itu. Kemudian kita ke user 1. Sama datang user 1. Sini kita ada Brian G dan user 1. Di sini kita lihat cukup berbeda dengan halaman dari home admin. Yang berbeda hanya sedikit sebenarnya, yaitu kita tidak menampilkan role, kita tidak menampilkan aksi yaitu edit dan hapus, dan kita juga tidak ada fitur tambah admin. Namun untuk fitur pencariannya adalah sama, namun seperti yang tadi telah kita bahas, hanya berbeda sedikit di bagian search, di bagian sini, dimana kita memiliki where role sama dengan user. Selebihnya sama. Jadi kita mencari ada ya seperti itu saja, cukup sederhana. Kita kembali, kita keluar. Nah, mungkin sekian dari penugasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang kurang lengkap juga saya mohon maaf. Nanti saya juga akan mengirimkan file SQL-nya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi, siang, dan malam.